Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Semoga dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sebelumnya, kakak mau memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama kakak Trisno Olivia. Di sini kakak mau bertanya kepada adik-adik semua. Apakah adik-adik udah tahu tentang kisah Nabi Yusuf yang dibuang ke dalam sumur? Rupanya belum tahu ya. Baik, di sini kakak akan menceritakan kalian tentang kisah Nabi Yusuf yang dibuang ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran surah 4 hingga dengan 15. Disitulah Yusuf bermimpi dan mulai menceritakan mimpinya kepada sang ayah, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Bertambah pula kecintaannya kepada Nabi Yusuf. Hal ini menimbulkan rasa iri dalam diri kakak-kakak Nabi Yusuf tersebut. Menurut mereka, Nabi Yakub lebih sayang kepada Nabi Yusuf dibanding mereka. Atas dasar rasa iri karena perlakuan sang ayah kepada kakak-kakak Nabi Yusuf yang berjumlah 10 orang. Mereka berencana untuk memisahkan Nabi Yusuf dan sang ayah. Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam dari istri yang bernama Rahil. Pernikahannya dengan Rahil lahir 2 orang anak laki-laki yang bernama Yusuf dan Bunyamin. Nabi Yakub juga memiliki anak-anak dari istri yang lain. Mereka berjumlah 10 orang laki-laki yang memiliki tubuh yang besar dan kuat. Dan pada suatu malam, Yusuf kecil pun bermimpi dalam tidurnya. Dan Yusuf pun berkata dalam mimpinya, "Wah, ya Allah, wah, mimpi apa aku semalam? Tampaknya seperti nyata. Apa aku memberitahu ayahku saja ya?" Ucap sang Yusuf. Lalu Yusuf pun bergegas untuk mencari ayahnya. Dan Yusuf pun berkata, "Ayah, ayah." Dan ayahnya menjawab, "Ada apa anakku?" Ucap sang ayah Yusuf tersebut. Ucap sang Yusuf kepada ayahnya, "Jadi semalam aku bermimpi. Mimpi itu menandakan isyarat. Apakah engkau bisa menafsirkan mimpiku, wahai sang ayah?" Ucap sang Yusuf kepada sang ayahnya. Lalu ayah Yusuf pun menjawab pertanyaan Yusuf tersebut. "Memangnya apa yang engkau mimpikan semalam, wahai anakku?" Ucap sang ayah. Lalu Yusuf pun berkata kepada ayahnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 buah bintang, bulan, dan matahari yang sujud kepadaku." Lalu Nabi Yakub pun terdiam dan tersenyum ketika mendengar sebuah mimpi anaknya. Nabi Yakub pun berkata kepada Nabi Yusuf, "Hai anakku, sesungguhnya kamu jangan pernah menceritakan mimpimu kepada saudaramu ataupun orang lain yang ada di sekitarmu." Kata Nabi Yakub kepada sang Yusuf, "Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagi manusia." Ucap sang ayah kepada Yusuf. Mimpi Nabi Yusuf pun mengisyaratkan kenabian seperti layaknya yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 6. "Dan demikian Tuhanmu memilihmu untuk menjadi nabi, dan diajarkannya sebagian dari takbir dan mimpi-mimpi, disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya
dua orang bapakmu sebelum ini, yaitu Ibrahim dan Ishak alaihissalam. Quran Surah Yusuf ayat 6. Baiklah ya, aku akan merahasiakan tentang ini. Tapi apa maksud dari mimpiku itu? Tanya Yusuf kepada sang ayah. Jawab sang ayah kepada Yusuf, satu hal yang harus engkau ketahui anakku, bahwa Allah telah menyiapkan kehidupan yang mulia untukmu kelak. Nabi Yakub pun mencium kening Nabi Yusuf dengan penuh rasa cinta. Setelah peristiwa itu, kecintaan Nabi Yusuf semakin bertambah. Tak sadar bahwa Yusuf pun yang akan meneruskan perjuangannya. Kepribadian Yusuf yang menyenangkan menambah kehangatan dalam keluarga Yusuf. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi kakak-kakak Yusuf. Saudara Yusuf pun tertawa. Hahaha. Yusuf, itu lucu sekali. Iya kan kak, lucu sekali. Hahaha. Kepribadian Yusuf yang sangat patuh dan menyenangkan membuat rasa iri di hati kakak-kakaknya. Mereka pun beranggapan bahwa ayahnya pilih kasih kepada Yusuf. Pada suatu malam, kakak-kakak Nabi Yusuf mengadakan rapat rahasia. Mereka mencari cara bagaimana cara mereka memisahkan Nabi Yakub dan Yusuf. Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya dicintai oleh ayah daripada kita sendiri. Padahal kita adalah satu golongan yang sangat kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata, ucap kakak Yusuf tersebut. Benar sekali saudaraku, ayah seolah-olah tidak ingat bahwa kita lebih cepat dan kuat dalam bekerja. Lantas, apa yang harus kita lakukan sekarang, wahai saudaraku? Bagaimana jika kita bunuh saja Yusuf, atau kita buang saja ke tempat yang sangat jauh agar perhatian ayah tidak melulu kepadanya? Lalu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap sang kakak Yusuf. Sebentar. Aku tidak setuju jika kita membunuh Yusuf. Dia itu kan adik kita. Apalagi ayah kita seorang nabi. Rasanya tidak pantas sekali. Bagaimana kita masukkan saja ke dalam sumur agar nanti Yusuf dipungut oleh para musyafir dan dijual oleh mereka. Bagaimana wahai saudara-saudaraku? Apakah kalian setuju dengan usulanku? Wah, iya, aku sangat setuju. Bagaimana yang lain? Apakah kalian setuju? Kita juga sangat setuju sekali dengan usulanmu yang ini. Malam hari itu juga perwakilan dari kakak-kakak Yusuf menghadap kepada sang ayah, yaitu Nabi Yakub. Wahai ayah, kami mempunyai satu permintaan. Bolehkah kami mengajak Yusuf bermain untuk besok harinya? Jawab sang ayah. Kenapa kalian harus mengajak Yusuf? Sedangkan Yusuf kan masih kecil. Wahai ayah, apa yang membuat ayah tidak mempercayai kami? Sedangkan kami juga ingin merasakan kebahagiaan dari Yusuf. Lama-kelamaan muncullah rasa kegelisahan di benak sang ayah, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub pun mulai curiga dengan ajakan sang putra-putranya kepada Nabi Yusuf.
Beliau pun merasa aneh ketika sang putranya mengajak Yusuf untuk pergi bermain. Berat rasanya ayah melepaskan Yusuf bersama kalian. Tenang saja ayah, biarlah ia pergi bersama kami untuk bermain-main dan bersenang-senang besok paginya. Tenang saja ayah, Yusuf akan aman bersama kami, ucap sang saudara-saudara Yusuf tersebut kepada sang ayah. Tapi sang ayah pun masih merasa belum belum apa. Nabi Yakub pun masih terdiam dan mempunyai firasat buruk tentang anak-anaknya yang ingin mencelakai Nabi Yusuf tersebut. Sesungguhnya kepergian kamu dengan Yusuf amat menyedihkan. Wah, khawatir nanti Yusuf dimakan serigala. Tenang saja ayah, Yusuf tidak akan dimakan serigala. Kan kita adalah satu golongan orang-orang yang sangat kuat, dan pasti kita akan melindungi Yusuf dari hewan-hewan buas tersebut. Benar ayah, kami tidak akan membiarkan hewan buas satupun yang akan mencelakai adik kami. Baik ya, kalau begitu aku izinkan kalian untuk pergi bersama Yusuf. Tapi jaga diri kalian baik-baik ya. Keesokan harinya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga anak-anakku dimanapun mereka berada. Dan pun dimulai, dan mereka bersebelas berjalan ke padang pasir. Dan di sebuah pertengahan perjalanan mereka pun berhenti. Lalu Nabi Yusuf pun bertanya, "Kakak, kenapa kita berhenti?" Dan sang kakak pun terdiam dan lalu berjalan lagi. Dan setelah perjalanan itu, sang kakak dan kakaknya yang lain berhenti. Dan sang Yusuf pun terdiam. Lalu sang kakak pun mengambil satu ikat tali untuk mengikat tangan sang Yusuf. Dan Yusuf pun teriak, "Kakak, kenapa tanganku diikat?" ucap sang Yusuf kepada sang kakak. Lalu kakaknya sambil tertawa, dan Yusuf pun tetap meminta tolong, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Lalu segerombolan kakak Yusuf memegang tangan Yusuf dan memegang kaki Yusuf, lalu diceburkan ke sebuah sumur yang sangat dalam. Dan Yusuf pun tercebur ke dalam sumur yang dalam tersebut. Lalu ada seekor kambing yang kakak Yusuf bawa dan dia bunuh, dan baju Yusuf pun dilumurkan sama darah kambing tersebut biar menjadi bukti bahwa Yusuf itu sudah mati. Dan Yusuf terus meringkup ke dalam sumur sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang telah disebutkan di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 15. Dan di waktu dia sudah di dalam sumur, kami sudah wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka. Kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita saling menyayangi satu sama lain, terlebih lagi dalam hubungan kekerabatan sesama muslim. Kedua, selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Dan ketiga, jangan mudah membenci seseorang karena kelebihan pada dirinya, apalagi sampai menyakiti. Sesungguhnya syaitan sangat pandai membisikkan hal-hal buruk
yang akan merugikan diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik adik-adik semuanya, mungkin hanya ini yang dapat kakak bisa sampaikan dalam kisah Nabi Yusuf yang diceburkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Baik, sekian yang bisa kakak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.